Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bambang Apakah? Edi. Ya, silakan Dokter Bambang. Ya. Saya sebulan ini Ya, 600-an subscriber ini Pak Idam. alhamdulillah itu sudah bagus sekali Dok. Jadi selama 11 bulan yang lalu itu paling hanya ya mungkin kan hanya 20-an ya. Sekarang udah 600-an lebih. Nah, pertanyaan saya iklan model apa yang dibenarkan oleh YouTube ya, yang dibenarkan, yang sah gitu ya. Jadi bukan yang model membeli subscriber tentu ya, tapi yang dibenarkan oleh YouTube. Terima kasih. Iya, terima kasih Dokter Bambang. Nah, di YouTube itu sebenarnya ada opsi untuk promosi video kita gitu. Nah, itu di situ nanti akan ada yang nanti bisa, ya saya tidak tutorialnya itu ada di CJ itu channel Den CJ itu menjelaskan dengan detail bagaimana kita memasang iklan di YouTube. Intinya pertama jangan percaya iklan-iklan yang misalnya jual subscriber itu jangan. Pertama karena itu pasti ilegal. Gitu. Artinya atau akun-akun robot yang menambah itu. Kedua gunakan saja fasilitas kalau kita mau mengiklankan video kita yang ada di YouTube gitu. Biasanya di video itu ada tampilan untuk promosikan video gitu. Atau ini coba saya sharing dulu ya. AdWords itu ya, AdWords itu. Google AdWords. Ya, Google AdWords itu salah satunya. Nah, kayak begini kan, ini tampilannya, misalnya video saya ini kan ada tampilannya nanti ini dapat promosikan. Nah, ini nanti diarahkan ke Google Ads gitu. Nanti kalau misalnya mau tahu langkah-langkahnya itu kalau tidak salah CJ AdWords. Ini cari di saya. Nah, itu channel CJ itu dia itu memang channel yang dedikasinya untuk kemudian membantu orang untuk membuat YouTube dan lain-lain gitu. Itu bisa ada tutorialnya semua lengkap di situ. Mulai dari buat YouTube sampai bagaimana dia bisa terkenal itu YouTube, dia bisa. Nah, itu kalau misalnya kita ingin mempromosikan Dok YouTube kita gitu. Ya. Terima kasih. Nanti dicoba aja itu. Oke, seperti itu. Terus ya kalau misalnya iklan yang nongol di kita itu bisa kita filter juga gitu. Kan misalnya kalau iklan-iklan kayak saya channel kesehatan ya maksud itu biasanya iklan-iklan produk kesehatan atau produk-produk minuman ion biasanya itu yang muncul gitu atau produk-produk yang ya kalau yang Gojek dan lain itu pasti akan muncul kalau itu kan iklannya besar dia semua channel. Tapi kayak Ustadz Abdul Somad itu dia filter memang iklannya. Jadi yang sesuai misalnya kalau iklan-iklan misalnya iklan bir itu tidak dibolehkan tampil di channelnya gitu. Bisa diatur juga itu. Itu kalau misalnya sudah besar ya. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Noviar ya, bagaimana cara menambah subscriber ya? Pertama ya tips saya usahakan natural saja gitu. Artinya ketika kita mengupload video kita sebarkan aja di grup-grup WA, di keluarga kita terus minta tolong untuk subscribe. Minimal kita sudah dapat dari orang-orang yang kenalan kita gitu. Nanti kan orang-orang kenalan itu akan kemudian menyebarkan lagi video kita gitu di temannya gitu. Sehingga kalau ada yang tertarik dia bisa subscribe gitu. Ya mungkin saya dulu ya, strategi memang ya sedikit memaksa ya. Maksudnya teman-teman dekat saya, coba dong subscribe dong, coba dong bantu dong untuk sebarkan. Ya awalnya begitu gitu, bantu untuk sebarkan, tapi lama-kelamaan kan sudah ya tanpa kita broadcast seperti itu bisa tersebar dengan sendirinya gitu. Itu cara mendapatkan subscriber gitu. Dan itu let it flow saja gitu. Itu akan secara natural akan bertambah terus gitu. Kayak saya saat ini tuh per bulan itu minimal 2.000 subscriber akan bertambah per bulan per 28 hari, minimal 2.000 akan bertambah gitu. Itu kan natural, saya tidak ngajak 2.000 orang, tidak, tapi natural aja. Yang penting kualitas videonya kita bagus, terus minta bantuan teman-teman kita untuk sebarkan, subscribe, atau join banyak grup. Saya dulu banyak masuk grup WA atau grup di Facebook ya, kalau ada yang saya buat, saya sharing kan, yang saya sharing juga kan sesuatu yang bermanfaat gitu, bukan sesuatu yang tidak ada gunanya gitu. Itu kalau misalnya mau menambah subscriber gitu. Meskipun itu sebenarnya
Jadi penting juga subscriber gitu. Oke, ada lagi yang ingin sharing atau ditanyakan mungkin seputar YouTube? Oke, Mbak Trian. Ya, Halo. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ya, Cece. ya, ya, terima kasih dok. Di sini saya cuma mau menanyakan, kan kalau di channel YouTube itu ada yang like sama dislike pilihannya. Itu kalau misalnya ada banyak orang yang memilih antara salah satu simbol ya apa itu pilihan itu apa implikasinya dengan channel YouTube kita? Itu saja. Terima Ya, kasih. oke. Pertama sih, kalau sepengetahuan saya itu tidak akan berpengaruh terhadap channel kita ataupun juga video kita. Cuma memang begini, makin banyak likes-nya itu, maka kalau misalnya kita ketik di Google Search itu atau di YouTube itu, maka potensi channel kita untuk bisa tampil di atas-atas itu lebih tinggi gitu. Artinya kan kalau kita ketik di YouTube tuh, misalnya mau cari resep, gitu, nanti yang muncul beberapa video. Nah, yang paling di atas itu adalah yang pasti pertama yang paling banyak keywordnya ya. Misalnya resep nasi goreng ya, pasti channel yang terkenal, yang banyak keywordnya tentang nasi goreng itu yang muncul di atas. Dan channel yang banyak likes-nya, itu ya pengaruhnya di situ gitu. Jadi makin banyak orang berinteraksi dengan channel kita itu maka membuat channel kita tuh berpotensi untuk dikenal orang atau muncul pada saat orang lain melakukan searching. Makanya YouTuber itu biasanya tolong kasih like, komen, dan juga subscribe itu, karena komen juga penting. Makin banyak komen juga makin potensial channel kita itu muncul di awal gitu, karena YouTube menganggap channel kita itu populer. Jadi kalau ada orang lain cari, ya itu duluan ditampilkan. Kayak saya ada beberapa kayak video tentang biduran atau urtikaria, alhamdulillah itu sudah bisa, kalau kita searching biduran atau urtikaria itu bisa nongol di atas. Karena apa? Pertama viewsnya banyak, kedua komennya banyak juga, dan juga likes-nya juga banyak gitu. Kalau saya melihatnya begitu gitu. Jadi tidak akan mempengaruhi misalnya dampak channel kita atau video kita, tapi lebih kepada mempengaruhi nanti bagaimana channel kita itu atau video kita itu bisa ditemukan oleh orang lain ketika melakukan searching di YouTube seperti itu. Itu sih, mudah-mudahan bisa menjawab gitu. Ya monggo silahkan Mbak. Ya, baik. Terima kasih dokter. Ya, selamat memulai channelnya. Ya, terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin ini kita saya mencoba untuk sharing semua deh. Apapun yang mau ditanya tadi, bahkan ya jarang orang sharing terkait penghasilan itu ya juga ya. Nggak apa-apa disampaikannya supaya minimal memberikan motivasi lah bagi saya. Bagi teman-teman yang ingin membuat kanal gitu. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya atau sharing atau apapun itu? Dipersilahkan ya. Intinya sih kalau kita mau main YouTube ya, di YouTube sendiri tuh banyak hal tutorial ya untuk memulai channel, bikin video, bikin apapun itu semua sudah ada gitu. Bahkan kalau saya misalnya belajar gitu kuliah teori-teori apa gitu ya, searching aja teori ini, oh ada ternyata penjelasannya di YouTube. Memudahkan gitu. Cuma memang sekarang di trendingnya di YouTube itu ya entahlah, nanti kesukaannya orang ya, memang mencari itu untuk hiburan ya. Jadi channel-channel hiburan itu banyak gitu dibanding channel-channel yang memberikan pendidikan. Ya, mudah-mudahan dengan baiknya orang yang bikin channel YouTube baik-baik, semoga pola masyarakat itu juga bisa berubah gitu. Jadi cari YouTube itu untuk pendidikan, bukan cuma sekedar have fun aja. Oke, ada lagi yang ingin sharing, bertanya, atau ada yang mau memulai ya kanal YouTube? Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana bisa istiqomah membuat video gitu. Ya pertama sih luruskan niat ya, kita niatnya bikin video untuk apa gitu. Yang pertama kalau misalnya kita niatkan untuk kebaikan, pahala kebaikan ya tidak akan rugi gitu. Baik itu mau nol yang tonton atau banyak yang nonton, yang jelas sudah terposting di YouTube,
ada potensi untuk orang nonton dan kita mendapatkan pahala kebaikan di situ tuh yang kemudian harus, ya bagi saya itu yang utama motivasi kita gitu. Karena ya bahasa kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Kalau kita cuma niatkan uang, ya sudah uang aja kita, tapi kita tidak dapat pahala atau kebaikannya. Tapi kalau kita memang meniatkan untuk kebaikan, insya Allah eh, semuanya dapat gitu, pahalanya dapat, keuntungannya dapat, temannya dapat, itu luar biasa gitu. Terus juga gabung di komunitas gitu, di grup Facebook atau apapun itu yang bisa membuat kita lebih termotivasi untuk selalu buat video. Terus yang berikutnya itu ya harap bersabar ya, netizen Indonesia itu memang komentarnya Masya Allah pedis gitu. Pedis sekali serius. Ada emang kita sudah buat video bagus-bagus, capek-capek ya bahasanya dihina gitu ya. Ya sabar aja gitu, easy. Makanya ya kalau ada biasa berita artis stres gara-gara komen netizen, ya saya juga sudah, ya bahasanya sudah tahu ya kenapa. Awalnya saya pikir itu lebay banget, masa hanya komen netizen bisa jadi stres. Dan saya merasakan di YouTube, waduh komennya memang pedas ini, kalau nggak dihadapi dengan hati yang lapang itu bisa stres sendiri kita. Itu sih dari saya gitu, untuk kita tetap istiqomah gitu, luruskan niat, gabung dengan komunitas, terus juga saling mengingatkan lah. Kemudian ada pertanyaan ini, Assalamualaikum, saya mau tanya aplikasi apa yang digunakan untuk edit konten, efektif dan efisien pengeditannya. Kalau saya pertama, kalau gambar-gambar kayak thumbnailnya dan lain-lain tuh pakai Photoshop aja gitu ya. Saya Photoshop, kalau ada yang mau pakai Corel silahkan. Terus kalau videonya, dulu awal-awal saya pakai cuma Windows Movie Maker gitu, sederhana gitu. Tapi sekarang itu lihat-lihat, belajar-belajar, oh ada sekarang pakai Wondershare Filmora. Itu kalau kita langganan itu sekali beli itu 1 juta ya 1 juta. Itu seumur hidup gitu. Yang meskipun saya tahu pasti bajakannya yang dan juga versi KW-KW-nya yang dihack-hack itu banyak pasti. Wondershare Filmora, nanti searching aja. Dan tutorial pakainya juga ada di YouTube, ada channelnya sendiri Wondershare Filmora. Itu ada tutorialnya bagaimana kita pakai aplikasi tersebut. Itu gampang, simple, dan saya melihat banyak YouTuber juga pakai itu gitu. Bahkan yang terkenal kayak channel gonta-ganti HP itu masih Wondershare Filmora saja dipakai, dia tidak pakai Adobe Premiere. Mungkin untuk konten-konten tertentu pakai Adobe Premiere. Yang jelas sih apapun itu ya gunakan aja, coba aja dulu, kalau ada yang dirasa enak ya silahkan dilanjutkan gitu. Terus kalau bisa sarannya saya memang pakai yang original ya. Pertama pasti dari segi keamanan iya, apa ya, ini channel kita ya, komputer kita itu ya, kalau pakai software bajakan itu potensi untuk diretas ya itu mungkin teori saya saja itu lebih tinggi kalau kita pakai software bajakan. Makanya usahakan memang original aja, investasi. Kalau tidak punya sendiri ya bisa minta tolong teman gitu. Atau kalau di HP itu pakai pakai aplikasi Power Director gitu. Itu yang saya pakai ya, atau KineMaster itu terserah. Ya tapi kalau mau hilang watermarknya ya dibeli gitu. Intinya memang harus ya kalau mau investasi ya lebih baik gitu. Itu sih kalau dari saya gitu. Untuk edit videonya Wondershare Filmora, kalau edit gambar-gambar cuma pakai Photoshop. Itu pun juga dikasih teman sih, Photoshop CS berapa ini? CS 5 portable gitu. Sudah 5 tahun lebih itu program tidak diupload. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Komunitas apa yang disarankan? Nanti Dokter Bambang mungkin bisa searching di YouTube, itu banyak dok. Di Facebook itu banyak, ada YouTuber Indonesia gitu, ada juga channel apa ya? Kalau di Jogja itu ada, saya lupa. Komunitasnya YouTuber di Jogja itu pada ngumpul di situ, tapi grupnya itu hanya untuk sharing-sharing, tidak boleh promosi video di situ. Kalau promosi langsung di-kick. Tapi sharing-sharingnya bermanfaat. Terus dari Mas Trian, dok, kualitas video jika diupload ke IG itu sama dan jika diupload ke YouTube kualitasnya berapa ya? Pertama kalau di IG itu ini ya, kalau baik di IG atau di YouTube pasti akan mengalami kompresi ya. Dan itu bisa kita buktikan. Misalnya saya upload video awalnya tuh kapasitas 1 GB, terus saya coba
download dari YouTube misalnya itu sudah menurun, mungkin 300 megabyte aja, karena memang ada penurunan kompresi di situ. Itu makanya tidak disarankan untuk re-upload karena pasti kualitasnya makin menurun. Makanya kalau misalnya kita mulai rekam dengan kualitas atau resolusi yang besar gitu, supaya tidak pecah gitu. Kalau masuk medsos kan pasti dikompresi. Kalau misalnya dari yang besar dikompresi kan minimal hasilnya tidak terlalu pecah-pecah gitu. Itu. Dan kalau di IG, kalau kita mau main di IG itu, ini memang dari YouTuber bilang ya pakai iPhone. Karena di iPhone itu memang kalau untuk aplikasi Instagram di iPhone itu memang dia sudah ada, ya bahasa ada chipset khusus ya untuk membuat kayak misalnya Instastory itu memang tampilannya tuh lebih bagus dibanding HP Android. Itu kalau mau main di Instagram ya, meskipun saya tidak main di Instagram, saya mainnya di YouTube aja. Kalau di YouTube ya itu upload memang yang resolusi besar gitu. Terus frame rate-nya tuh kasih ya minimal 25 frame rate FPS gitu. Biasa di settingannya tuh ada 25, 30, 60 ya minimal 25 lah. Tapi kalau mau 60 ya silahkan. Tapi ya dengan resiko datanya besar gitu. Nah, terus juga masalah kuota. Kalau saya, misalnya saya kan lagi kuliah di UGM gitu. Kan di UGM gratis tuh WiFi dan per hari bisa 4 giga kita pakai gitu. Ya saya gitu buat video di rumah nanti uploadnya di kampus gitu, gratis gitu. Jadi ya tidak ada biaya sekali untuk upload video karena itu juga bikin butuh biaya besar tuh. Kayak misalnya upload kajian, misalnya saya rekam kajian itu 1 jam itu minimal 4 giga di upload gitu. Itu bikin bikin kritis kuota, makanya cari tempat yang bisa kita upload gratis gitu. Yang memanfaatkan itu aja ya. Saya kalau di tempat-tempat publik misalnya apa ya, WiFi ID Corner itu yang punya Telkom itu juga lumayan untuk bisa upload video yang kualitasnya besar. Nah itu. Terus kalau misalnya disuruh pilih mau investasi kamera atau laptop, mending laptop dulu kalau saya. Karena itu adalah tempat kita produktif, mengetik, buat edit video dan lain-lain segala macam. Makanya saya investasinya laptop dulu, habis itu ya sedikit-sedikit baru ditingkatkan beli kamera. Karena kan HP masih bisa menggantikan. Kalau laptop biasanya tidak susah digantikan sepenuhnya oleh HP. Meskipun HP-HP sekarang juga kemampuan processingnya seperti laptop juga gitu. Oke, ada lagi mungkin yang ingin sharing atau bertanya, monggo dipersilakan. Ini kita belak-belakan ya, saya coba untuk belak-belakan ya, selama memang ini bermanfaat ya, monggo. Saya akan sharing gitu atau jawab. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya, kalau saya tidak tahu juga ya, mudah-mudahan kedepannya saya bisa mencari tahu gitu, untuk sharing ke teman-teman sekalian. Oke, ada lagi yang ingin memulai YouTube, sharing investasi mulai sekarang, saya sangat merekomendasikan YouTube. Karena entah pun di kemudian hari, kalaupun memang diganti ada medsos lain yang populer lagi, minimal dia itu kontennya pasti serupa gitu. Misalnya video, mungkin video yang lebih bagus. Jadi ya investasinya mulai dari sekarang. Dan semua itu diawali dari iseng gitu ya. Saya iseng gitu. Dan kita lihat channel teknologi ya kayak Gadget ini tuh dia juga bilang saya iseng review powerbank punya temen, pinjam kamera temen review powerbank, terus ditinggalin, banyak orang nonton. Akhirnya sekarang sudah menjadi kanal teknologi nomor 1 di Indonesia, bahkan sudah mengalahkan beberapa YouTuber luar negeri, Gadgetins. Itu. Jadi memang diawali dengan ketidaksengajaan, tapi alhamdulillah ditunjukkan jalan supaya menjadi bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Insya Allah. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kalau ada yang ingin konfirmasi, silahkan. Ya, kalau jawabannya Mas Trian itu kualitas videonya itu di IG itu pasti lebih besar kompresnya dibanding YouTube. Di YouTube masih bisa kita temukan kualitas yang sama, yang misalnya kayak resolusinya sama dengan yang kita upload. Resolusi Full HD pas di-upload, di-download juga bisa resolusi Full HD-nya. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Mbak Trian lagi. Raise hand. Oke, terima kasih. Dokter, saya mau tanya, kalau
ada tidak aplikasi yang direkomendasikan untuk edit video di Android? Oke. Iya. Pertama ya, kalau yang saya anggap mudah ya untuk edit video di Android itu Power Director. Coba saya searching ya. Itu gampang karena tampilannya mirip di mirip di laptop. Itu gratis. Dan juga ya watermarknya ada sih, tapi ya tidak terlalu mengganggu juga sih watermarknya. Watermark itu ya kayak tulisan merek-mereknya loh di aplikasi. Nah, ini Power Director ini. Ini yang paling sederhana, atau KineMaster itu banyak kok. Biasa kan anak Instagram itu pakai KineMaster gitu. Ini di situ, KineMaster gitu. Intinya sih kalau mau yang lain lagi ya silakan searching aja di YouTube. Di YouTube itu menyediakan segalanya yang kita butuhkan gitu untuk teknis-teknis seperti itu. Untuk PPT-nya nanti ini sebenarnya PPT dari laporan pertanggungjawaban saya sih. Nanti saya edit dulu baru sharing ya. Nanti melalui admin kegiatan ini saya sharing. Ukurannya berapa? Ini Mas Trian ini ukuran apa maksudnya Mas? Oh, ini ada dua namanya Ian ya. Kalau Mbak Cece, Mbak Ian ini sudah gimana? Kalau di HP itu saya sarankan Power Director. Cara pakainya ada di YouTube, serius. Ada semua. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dokter. Oke, sama-sama. Ada yang bertanya lagi, Aditya Maulana, aplikasi apa saja yang bisa untuk melakukan edit video? Berapa lama sebaiknya video yang dibuat untuk membuat konten? Tadi ya saya sudah katakan kalau saya pakai Wondershare Filmora itu sederhana dan gampang gitu. Dan juga dibanding Adobe Premiere lebih murah, 1 juta banding 8 juta. Terus berapa lama? Oh ya, di YouTube itu video tergolong pendek itu durasinya 4 sampai 10 menit ya, itu yang direkomendasikan. 4 sampai 10 menit. Itu kalau mau mulai-mulai. Tapi ya tergantung kontennya kita. Kalau misalnya mau rekam cerap ya udah bikin yang panjang-panjang tidak apa-apa. Tapi untuk awal mending bikin yang pendek-pendek saja. Makanya sekarang kalau kita lihat di video di kanal-kanalnya ustadz-ustadz mungkin ya, itu ada video fullnya, terus ada yang video yang dia potong-potong. Nah, gitu. Karena memang orang cari yang habitnya orang itu kalau searching di YouTube itu mau cari yang simple, sederhana, karena ya makin panjang pasti makin banyak kuota yang digunakan. Jadi idealnya itu 4 sampai 10 ya, panduan dari YouTube itu. Itu yang ideal, 4 sampai 10 menit durasinya. Kalau mau lebih kurang dari itu ya silahkan. Tapi mungkin agak susah ya membuat konten video kurang dari 3 menit atau 1 menit, itu susah sekali gitu. Biasa lomba-lomba video itu 1 menit, aduh itu susah. Maksudnya banyak sekali kita ingin tuangkan tapi waktunya terbatas. Oke, itu dari saya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Intinya kalau masalah software itu silakan di searching aja. Kalau saya merekomendasikan Wondershare Filmora karena itu gampang dan juga murah. Kalaupun yang cuma ada itu Movie Maker, silakan Movie Maker karena prinsip editnya itu sama gitu. Yang berbeda itu mungkin fasilitasnya kayak efek-efek transisi, efek-efek fontnya dan lain gitu. Jadi saya pikir itu hanya pemanis ya, pemanis saja itu kayak efek-efek transisi dan lain gitu. Yang utama adalah videonya kita gitu. Kalaupun pemanis-pemanisnya itu bisa ada, bisa tidak gitu. Ada dari Bambang ya, ini ada 2 Bambang, ada 2 Trian gitu, Masya Allah. Saya Bambang dari Serang Banten ya, salam buat teman-teman di Serang Banten. Untuk upload video ke YouTube, apakah ada batasan size resolusi? Dia itu yang dibatasi itu ada tipe filenya MP4 ya. Ya rata-rata MP4 pasti orang pakai. Terus juga apa ya bahasanya? Apa ya bingkainya itu? Ada ukurannya gitu, panjang kali lebarnya itu ada. Tapi biasanya sudah ada settingannya kok di
kalau kita edit video gitu. Biasanya sih pakai yang standar itu 16:9 gitu. Settingan di HP-nya gitu. Apa ya namanya? Lupa saya. Bingkainya itu 16:9 gitu. Ukurannya gitu. Kalau HP sekarang kan rasionya ya, rasio layarnya itu sudah 18:9, ada yang 20:9, bahkan 21:9 layar sinematik. Kalau di YouTube itu, kalau size-nya itu ya tidak ada sih batasan size-nya. Mau yang 1 mega, yang penting ada videonya bisa. Gitu. Cuma ya kalau misalnya batasan maksimal sebenarnya tidak ada sih. Bahkan kalau YouTuber lain itu kualitas videonya itu 8K. 8K itu cuma 1 menit itu sudah hampir 8 giga cuma 1 menit loh. Apalagi kalau full. Intinya ya banknya YouTube itu besar sekali bank datanya gitu. Kalau saya awal-awal itu upload video 3 mega. Ya enggak apa-apa, mending video besar-besar aja kita upload. Oke, ada dari Hastomo, monggo silahkan. Baik, terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya mau minta saran dokter. Saya kan sudah join di YouTube itu sejak tahun lalu 24 April. Nah di situ saya buat konten untuk salurkan karya saya. Biasanya hobi itu di musik. Cuma kendalanya kalau dari saya sendiri kan kemarin saya sementara koas. Sebelum pandemi itu kan untuk waktu luangnya kurang, jadi untuk buat video musiknya itu tidak terlalu intens. Apakah yang saya mau tanyakan itu dokter, apakah ada ketentuan misalnya kita harus aktif uploadnya misalnya setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali biar YouTube kita itu makin jalan untuk dieksplor sama orang, atau dia enggak ada ketentuan seperti itu dokter, biar lebih mengembangkan. Soalnya kalau dari pengalaman saya sudah coba sharing link untuk biar bisa lebih dikenal orang lagi kanalnya, sejauh ini belum terlalu ada itunya sih, kayak belum signifikan dokter. Oke. Baik, makasih ya Tomo. Ini mahasiswa saya. Ya pertama ya, meskipun koas itu tidak ada halangan ya untuk berkarya gitu. Bahkan coba lihat itu kanal di YouTube itu ada juga kanalnya koas itu sharing kehidupan pribadinya gitu. Aduh, meskipun itu juga ada pro kontranya sih, tapi ya intinya sih ya tidak ada masalah dengan itu gitu. Tinggal kita bagaimana mengatur waktu gitu. Kedua, tentang di YouTube itu tidak ada batasan. Misalnya mau berapa kali, tapi mau tiap berapa waktu kita upload itu ya terserah kita gitu. Cuma begini, di YouTube itu memang disarankan ya kalau mau misalnya menjadi kanal yang dianggap produktif itu sebisa mungkin dalam seminggu itu ada satu. Itu sudah diikat seminggu satu minggu satu video itu sudah dianggap produktif loh bagi pemula. Gitu. Intinya makin banyak video makin potensial untuk terkenal, dan juga nanti belajar ada nanti teori cara-cara search engine optimizer itu SEO. Coba nanti di searching di YouTube itu optimalisasi kanal dengan SEO ya. Itu ada teori-teori bagaimana kita mengoptimalkan SEO. SEO itu search engine optimizer, bagaimana kan begini, orang cari di YouTube itu pasti pakai keyword kan. Misalnya kita keyword misalnya lagu ulang tahun gitu. Maka yang muncul pertama adalah yang paling banyak mengandung unsur itu, unsur lagu ulang tahun. Kalau channel kita tidak ada unsur itunya sama sekali, pasti tidak akan muncul gitu di search engine-nya. Makanya itu penting optimalkan itu. Misalnya mau bikin lagu selamat ulang tahun, saya tulis di judul video saya itu, deskripsi video saya itu bahkan ada apa namanya tagline-nya itu juga gitu. Pasti potensial untuk muncul lebih banyak. Gitu. Intinya mesin pencari itu akan menampilkan konten-konten yang mana keyword-nya itu banyak muncul gitu sesuai dengan yang diinput oleh pencarinya. Itu kalau misalnya dari saya gitu, coba perhatikan itu keywordnya kita. Atau yang terus tip yang berikutnya, bisa juga kita numpang trending gitu. Numpang trending dalam artian misalnya begini, kalau misalnya ada, misalnya sekarang ya lagi bahas tentang
tentang herd immunity atau tentang new normal. Nah, itu kan banyak sekali orang cari di YouTube, di Google itu. Kita coba bahas tentang itu gitu. Itu bahasanya numpang trending gitu. Di saat orang cari itu, kita juga ada di situ. Gitu, itu bisa gitu. Atau kita coba searching misalnya kayak saya searching dulu misalnya mau bikin video tentang penyakit, saya searching dulu, oh ternyata video tentang ini sudah pernah ada dan ditonton banyak orang, saya bisa kembangkan. Gitu. Jadi ya jangan membuat video yang apa ya, kalau misalnya kita ingin mempromosikan ya kita harus berpikir bagaimana orang itu mau menonton video kita, jangan ya pokoknya saya ini bagus itu ya. Kalau intinya kita mencoba berpikir sebagai konsumernya kita gitu, apa yang dia butuhkan gitu. Misalnya lagu-lagu ya, apa yang lagi trending ya kita coba ikut. Misalnya kemarin Aisyah, semua pada ikut bikin lagu tentang Aisyah. Karena apa? Karena lagi trending gitu. Jadi kita coba numpang trending itu juga bisa untuk melejitkan channel kita gitu. Nanti channel kita akan terhitung ikut di arus trending itu. Itu salah satu strateginya juga bisa kita terapkan. Ya, baik, terima kasih dokter. Oke, semoga sukses ya. Ada lagi yang ingin sharing, bertanya? Atau masih ragu-ragu ingin memulai? Masih akan standby sampai semua bisa. Oke, bisa di chat ya, atau juga langsung tampilkan. Nah, ini tadi yang saya bilang sistem kerjanya mesin pencari. Misalnya saya mau cari resep makanan. Kok nggak muncul ya? Ini internet ini. Maka yang kemudian akan ditampilkan itu adalah yang paling banyak mengandung keyword resep makanan ini misalnya. Artinya di video ini banyak sekali keyword ini resep makan, baik itu isi videonya atau deskripsi-deskripsinya itu. Nah, makanya bisa kita sebelum memulai bikin video searching dulu misalnya nih. Oh, yang paling misal saya mau bikin resep, oh ternyata yang paling banyak orang cari tuh pertama resep sagu keju. Nah, saya bikin deh sagu keju karena lagi banyak orang nonton. Misalnya seperti itu. Bisa, maksudnya searching lihat dulu trendingnya apa atau banyak orang cari apa, baru kita buat video yang punya keyword yang sama. Tak apa-apa gitu. Ini kan itu kerja mesin pencari kan dia akan memberikan kita jawaban apa yang kemudian paling sesuai dengan keywordnya kita. Itu gunanya mesin pencari ini. Ini di YouTube kan sama aja di Google kan. Gitu. Kalau bingung ya bisa searching di Google. Maka ada biasa channel itu mau menjawab 10 pertanyaan paling sering di Google. Kenapa? Ya karena orang cari pertanyaan itu di situ gitu. Jadi kalau dia buat konten berkaitan itu ya kemungkinan untuk terkenal itu tinggi karena banyak orang cari. Jadi berpikir bagaimana apa maunya konsumen kita gitu atau pemirsa kita, bukan sekedar kitanya aja. Jadi kalau kita menjual barang ya barang yang ada pembelinya gitu, jangan membuat barang yang tidak ada pembelinya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, saya persilahkan ya. Indah sih, mari mencoba ya. Karena nanti tuh learning by doing, artinya sambil kita upload-upload, buat-buat itu nanti kita akan belajar juga. Oh, ternyata seperti ini loh polanya orang gitu. Kayak saya kemarin bulan lalu itu buat kanal ya, kanal masak-masak itu mendokumentasikan resep-resep istri sebenarnya. Alhamdulillah cuma 1 minggu tuh viewsnya sudah ada yang videonya sudah 7.000 orang nonton, itu luar biasa gitu dalam waktu singkat gitu. Ya bayangkan aja 7.000 orang nonton tuh banyak gitu. Kalau misalnya ibaratnya pilkada bisa jadi caleg gitu itu kalau 7.000 orang misalnya. Ya potensial seperti itu. Eh, pertama ya kalau misalnya masalah teknis menggabungkan video
Ya nanti di aplikasinya itu ada cara-cara untuk menggabung-gabungkan video, efek-efeknya itu ada di aplikasi sebenarnya. Terus gambar-gambar edukatif itu ya bisa Anda ambil di Google ya, di Google atau memang beberapa situs yang menyediakan gambar-gambar yang bagus, kualitasnya besar kayak freepik.com itu saya biasa ambil di situ. Lumayan per hari itu dia bisa membolehkan kita ambil 10 gambar itu enggak apa-apa. Kan gratis. Terus kalau mikrofon khusus eh tidak harus sih. Maksudnya yang saya pakai juga ini mikrofon mereknya Boya, itu harganya itu udah sampai 200.000. Bukan headset ya, mikrofon untuk syuting itu sekitar 160 ribuan. Saya beli itu karena kabelnya panjang dan kualitas suaranya cukup bagus gitu. Ya ada yang merek lain lebih mahal itu banyak gitu. Merek Rode misalnya atau Saramonic atau Sennheiser ya itu kalau perusahaan-perusahaan audio itu sudah mahal terkenal itu. Tapi bisa dengan HP juga bisa gitu. Entah kalau kita ingin syuting video ya usahakan di tempat yang tidak berisik gitu. Misalnya kayak review teknologi itu dia itu syutingnya itu tengah malam loh. Jam 1, jam 3. Karena apa ya? Karena tidak ada suara bising dari luar gitu. Ya kalau saya juga sekarang ini syutingnya di dalam kamar tertutup gitu. Supaya tidak ada bising-bising masuk. Dulu awal-awal itu syutingnya di luar gitu, pakai mikrofon aja itu, masya Allah bunyi anginnya itu lebih mendominasi daripada suara saya gitu. Tapi sekarang sudah mulai pakai di kamar, jadikan mini studio begitulah gitu. Kalau teknik-teknik edit-edit gambar tulisan itu di aplikasi itu nanti bisa dipelajari sendiri menurut saya. Ya, kalau mau investasi beli mikrofon ya lebih bagus. Kalau belum ada ya pakai yang ada saja gitu. Earphone bisa, terus setting ruangannya supaya tidak terlalu berisik bisa. Atau waktu merekamnya itu di waktu di mana tidak banyak suara yang bisa mengganggu bisa. Itu sih tips dari saya mungkin ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan? Coba nanti Mas Adit itu bisa coba pakai dulu aplikasi edit video ya. Di situ ya namanya edit video ya mau diapain itu bisa digabung-gabung, ditempel-tempelin itu bisa semua. Tinggal nanti cara pakainya tuh ya kemudian ya butuh waktu luang untuk mempelajarinya. Yang jelas begini, semua itu ada semua tutorial di YouTube serius. Bahkan cara pakai Zoom juga ada di YouTube gitu. Tutorial dari bikin akun sampai cara mengoperasikan Zoom ini juga ada gitu. Jadi ya bahkan peralatan standar untuk YouTuber ada juga di situ kalau mau. Dan dia memanfaatkan juga itu YouTube untuk belajar ya, searching apa sih kebutuhan kita. Oke, ada lagi enggak? Musik buat konten biar tidak diblokir. Pertama sih, kalau tidak diblokir ya pertama ya pasti musik sudah berbayar ya. Artinya sudah kita beli lisensinya atau apapun itu pasti tidak diblokir karena sudah ditahu lah. Terus ya kalau ada yang gratis ya bisa gratis. Kalau di YouTube itu tunggu saya sharing. Di YouTube itu ini audio library itu memang kanal YouTube yang dibuat, maksudnya yang dibuat ini YouTube sendiri ya untuk kemudian menyediakan lagu-lagu gratis untuk konten kreatornya 100% free. Channel saya ambil dari sini aja. Atau banyak lagi misalnya NCS Musik. Ini juga free itu. No copyright sound. Nah, ini juga gratis. Silakan ambil musik dari sini itu gratis semua. Nggak ada klaim hak cipta. Nanti kalau klaim hak cipta nanti bisa konsekuensinya entah video kita itu dilarang dipasangi iklan atau malah dilarang diputar loh. Misalnya saya ambil background dari Jepang, nanti video saya tuh malah bisa dilarang diputar di Jepang karena melanggar hak cipta di sana. Itu dari saya. Banyak kok NCS Musik, No Copyright Sound atau di Audio Library itu sudah, ya menurut saya sudah bagus-bagus untuk jadi background di kanal kita gitu. Itu. Jadi kalau nggak mau diblokir ya pakai yang gratis atau pakai yang sudah
dibayar lah bahasanya. Oke, ada lagi? Oke, ini mungkin sampai jam 9 aja ya. Masih ada kurang lebih 15 menit bagi teman-teman yang ingin bertanya ya, konten-konten atau apapun itu. Saya persilahkan. Ya sekedar informasi, di YouTube itu nomor 1 untuk populer itu sebenarnya bukan Atta Halilintar untuk paling terkenal, ya paling banyak subscribernya iya, tapi kalau paling terkenal itu bukan dia sebenarnya. Channel apa ya? Itu anak-anak sih sebenarnya. Kehidupan anak-anak dan ibunya. Itu sekali upload video itu jutaan-jutaan juga yang nonton. Oke. Ya intinya memang kalau di YouTube itu harus sabar ya, tidak bisa tiba-tiba langsung terkenal, kecuali memang ada sesuatu terjadi, kayak misalnya kemarin Fatur di BEM UGM itu kan tiba-tiba terkenal ya, booming itu bisa gitu. Tapi kan tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk tiba-tiba booming seperti itu. Meskipun juga ada cara untuk bisa populer. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait YouTube dan bagaimana sih bisa menghasilkan penghasilan dari YouTube? Oke, tanya terima gajinya bagaimana? Terima gajinya itu di AdSense itu ada banyak pilihan, mau di Western Union, mau di kantor pos, mau di transfer rekening bisa. Gini, sistemnya itu tanggal 15 itu akan masuk rincian gaji kita berapa, terus tanggal 20, 21, 22 itu waktunya pencairan langsung ke rekeningnya kita yang kita input di AdSense. Tanpa ada apa-apa, tidak perlu apa-apa, langsung masuk sendiri tanggal 20, 21 atau 22 itu sudah masuk. Seperti itu ya. Jadi memudahkan sekali gitu, tidak diapa-apain gitu. Cuma upload terus tiap tanggal 20, 21 atau 22 masuk gajinya. Oke, silahkan bagi siapapun yang ingin bertanya. Sudah berapa lama ikut di YouTube? Saya mulai buat video itu awal 2018 loh, Mas Adit. Awal 2018, terus akhir 2018 baru dimonetarisasi, ya tidak sampai setahun alhamdulillah termonetarisasi dan bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Makanya di YouTube itu kan cara monetarisasi dikasih memang waktu setahun. Ya mungkin YouTube menganggap kita butuh konten-konten kreator baru itu butuh sekitar setahun untuk bisa populer gitu. Untuk bisa termonetarisasi, dipasang iklan dan bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Bayangkan saya itu awal-awal itu ya sepanjang 2018 cuma 17.000 menghasilkan, itu tidak apa-apa gitu, santai aja gitu. Tapi alhamdulillah 2019 sudah tiba-tiba melonjak jadi 11 juta gitu. Alhamdulillah. Ada Nyanyo Syara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya silakan. Ya kalau mungkin lihat di channel saya tuh aktifnya itu 2016 artinya sudah terdaftar di YouTube sebagai ya bukan sebagai pembuat video, jadi terdaftar akun Google-nya itu 2016, tapi produktif bikin kontennya itu ya awal 2018. Simple. Hanya kurang lebih belum 2 tahun lebih sudah 40.000. Makanya teman saya loh kemarin itu awal 2020 itu subscribernya baru 5.000. Sekarang malah di atas saya 50.000 hanya dalam waktu 6 bulan. Karena dia bikin banyak konten tentang corona gitu. Dia menumpang trending gitu.
langsung legit mengalahkan saya gitu. Masya Allah, Dokter Sarwo namanya di Jogja juga. Kan ada orang dalam waktu 6 bulan bisa 50.000 subscriber, itu luar biasa tanpa iklan gitu. Hanya upload terus gitu. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya lagi langsung saja ya, hidupkan hidupkan mikrofonnya atau bisa tulis juga di kolom chat. Misalnya saya akan memberikan kesempatan mungkin sampai jam 9 ya. Ini kurang lebih sekitar 10 menit lagi. Ini Mbak Nyanyu Syara mau bertanya mungkin ya. Silakan Mbak kalau ingin bertanya. Apakah ketika kita upload ke YouTube kita harus berlangganan atau ada yang di store? Tidak ada. YouTube itu gratis, sama seperti media sosial lainnya, Instagram, Twitter, kita posting itu ya tidak ada uang yang harus kita store. Ya mungkin pakai data, iya, pakai datanya gitu. Pakai data kan beli pakai uang ya, iya. Tapi kalau mau dibilang store tidak ada. Pokoknya sama seperti media sosial lain, kita pakai ya gratis. Download aplikasinya gratis, uploadnya gratis. Ya ngapain sih orang batasi gitu. Lagian juga dia dapat uang dari tiap video yang kita posting. Apa yang disuruh bayar lagi? Kecuali Anda mau pakai YouTube Premium. YouTube Premium itu bayar kurang lebih 50.000 per bulan. Bukan bayar uploadnya, tapi bayar aplikasinya. Keunggulannya adalah kalau kita pakai YouTube Premium ya kita tidak diganggu iklan kalau kita nonton. Tapi yang punya video tetap dapat uang gitu. Kita tidak diganggu iklan, yang buat video tetap dapat uang dari YouTube Premium. Itu. Mending bikin video yang banyak dulu atau kanal dulu. Ya sejalan aja, kan setelah bikin video langsung upload, nggak apa-apa, bisa aja. Mau upload, ya bagi saya sih menunda upload itu rugi sih. Karena kan kita makin banyak video, makin cepat kita upload kan makin potensial untuk dilihat orang. Jadi jangan menunda, makanya saya tidak menunda gitu. Dulu saya memang menjadwalkan hari gini, bikin video hari Senin, nanti hari Selasa di-upload, di-posting gitu. Ya bagi saya rugi, saya kehilangan 1 hari, bahkan 1 hari kan itu saya bisa dapat views gitu. Kenapa harus ditunda gitu. Meskipun memang juga kita harus tahu waktu-waktu di mana kita harus upload. Misalnya kalau orang misalnya banyak buka YouTube itu di siang hari, ya kita uploadnya siang hari ketika orang lagi banyak gitu. Anggapnya kita mau lagi jualan, jangan jualan saat pasar masih sepi, pasti saat rame. Itu gitu. Kecuali memang sudah terkenal ya, karena orang cari gitu. Saya kayak channel teknologi itu subuh-subuh itu diupload banyak gitu. Karena apa ya? Karena orang cari gitu. Dia tidak peduli lagi dengan, dia tidak mencari pasar lagi, tapi orang yang mencari dia gitu. Itu. Oke, itu dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Intinya upload video tidak harus berlangganan dan tidak harus bayar. Di YouTube semua gratis. Tis-tis cuma modal kuota aja dan videonya pastinya. Oke, ada lagi? Saya persilahkan. Dan saya melihat juga ya, ada kemarin juga saya lihat di YouTube itu ada anak ya masih remaja sih posting juga bagaimana berapa pendapatannya per bulan ya. Ya sama ya, kayaknya memang standar YouTuber itu sekitar di atas 10 juta per tahun gitu penghasilannya. Ketika awal-awal dimonetarisasi ya gitu. Oh iya, jangan menganggap upload video itu, cari video itu susah. Bahkan gini, ada itu channel akuarium ya. Dia cuma posting ikannya di akuarium tiap hari. Hari pertama ikan saya warnanya begini. Hari berikutnya, oh terjadi perubahan warna sekian. Oh bertambah. Oh dia sudah mulai makan ini. Itu di-upload dan views-nya juga ratusan ribu. Ya Allah. Cuma pelihara ikan, terus di videoin aja tuh ikannya. Tiap hari di-upload. Itu ada yang nonton, ya Allah. Bisa dapat uang juga dari hanya modal pelihara ikan di akuarium terus didokumentasikan. Karena orang yang cari ada, orang pengen lihat ikan. Saya anak-anak dikasih lihat ikan ya, iya. Ada itu. Allah. Dapat. Bahkan ya jalan-jalan pun ada gitu. Paling sering itu jalan-jalan gitu. Jalan ke tempat ini ya jalan aja. Posting ya sudah bisa. Cuma ya
kembali lagi, kalau bisa sih video kita atau konten kita itu adalah konten-konten yang memang punya nilai kemanfaatan, supaya kita bukan cuma dapat terkenal atau dolarnya, tapi juga dapat kebaikan dan pahala dari video kita. Oke, ada lagi? Dipersilakan. Saya masih tunggu sampai 5 menit lagi. Oke, kalau misalnya memang ada pertanyaan, bisa langsung di Instagram ya, di DM Instagram @idamrahman. Itu saya ada di chat ya. Maaf kalau slow respon ya di Instagram itu. Tapi insya Allah dibalas kok. Nggak slow-slow amat. Oke. Oh ya, ada juga sih cara untuk menaikkan rating dengan cepat ya. Bikin giveaway gitu. Bagi-bagi hadiah itu bisa juga. Saya modalnya besar lah. Kalau saya dulu awal-awal giveaway itu alat-alat kesehatan. Gitu. Pas 5.000 subscriber, giveaway alat kesehatan itu ya gaji pertama saya di YouTube saya belikan giveaway untuk dibagikan ke pemirsaannya. Ya karena di Google itu minimal terima gaji minimal bisa kita tarik uangnya kita di Google itu kalau $100 atau di kurs rupiah kan itu sekitar 1,3 baru bisa ditarik. Tapi tidak akan berkurang dan tidak akan hilang insya Allah. Makanya kalau misalnya penghasilan bulan ini 500.000 ya belum bisa ditarik, jadi bulan berikutnya baru bisa. Misalnya bulan berikutnya dapat 1 juta, jadi total 1,5 ya bisa ditarik atau bisa ditransferkan dari Google. Itu jadi minimal $100 atau sekitar 1,3 ya kalau di kurs di 1,3 kurs rupiah baru bisa ditarik uangnya, baru bisa ditransferkan oleh Google. Tapi tidak akan hilang uangnya, akan terakumulasi terus. Oke, ada lagi? Sambil tunggu ya. Ya intinya sih saya juga bukan orang yang ahli ya, mungkin setelahnya beginner gitu, setelahnya novice, advance, beginner mungkin ya statusnya. Jadi masih belajar juga sih tentang YouTube ini, bagaimana membuat konten yang baik gitu. Memang saya sekarang beberapa bulan terakhir ini pas pandemi ini agak-agak jarang bikin video yang saya sendiri muncul ya, karena lagi sekolah juga ya, dan juga ngurus pekerjaan dan juga ngurus kehidupan di rumah tangga itu membutuhkan effort juga. Tapi begitu, meskipun bukan saya ngisi, tapi saya mencoba untuk yang isi itu teman-teman gitu. Rekan-rekan saya, guru-guru saya ya gitu. Untuk menyedekahkan ilmunya, untuk kemudian dibagi aja ke orang lain, kan tidak ada ruginya gitu. Mereka yang kontribusi ke channel kita dapat kebaikan dari videonya gitu. Oke, misalnya kalau misalnya memang sudah tidak ada lagi, saya cukupkan ya di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua untuk bisa mengembangkan kanal-kanal kebaikan di YouTube ataupun di media sosial lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat sharing saya pada kesempatan kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa di Instagram @idamrahman atau di YouTube juga Mantap Resmi itu bisa gitu. Itu real time masuk di HP saya notifnya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.